Gimana hari ini kabarnya semuanya? Luar biasa ya. Terlihat sih dari wajah-wajahnya itu wajah-wajah penuh kemuliaan. Ada amin? Yes. Hari ini tentunya hari yang sangat spesial, hari sangat luar biasa buat kita semua. Dimana kita punya waktu buat Tuhan setelah sepanjang minggu dengan segala kesibukan aktivitas kita. Dan hari ini kita memberikan yang terbaik buat Tuhan pastinya ya. Dan saya berharap sepanjang ibadah kita di hari ini kita semua masuk dalam hadirat Tuhan. Kita merasakan bagaimana Tuhan akan melawat kita. Sehingga ketika kita datang mungkin dengan beban berat, dengan kelemahan tubuh, dengan masalah apapun, percayalah bahwa hari ini Tuhan akan memberkati kita dan kita akan pulang dengan kemenangan yang luar biasa dari Tuhan. Ada amin? Yes, saya ingin menyapa buat Bapak Ibu juga yang selalu setia mengikuti ibadah kita lewat online. Happy Sunday, welcome home, welcome to NIC. Semoga kita semua hari ini baik yang ada di sini onsite maupun online, kita semua diberkati Tuhan. Saya undang kita semua untuk bisa bangkit berdiri. Ayo kita kasih semangat yang ada di kiri kanan kita, muka belakang. Boleh kasih salam satu sama lain. Bisa saling memberkati. Luar biasa. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas perkenanan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sungguh merasakan akan kebaikan Tuhan. Hari lepas hari kami merasakan betapa Engkau baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami yang ada di sini itu karena cinta Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur Tuhan atas semua yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Buat nafas kehidupan, buat setiap kesempatan, buat setiap proses yang Tuhan jadikan dalam kehidupan kami. Kami mau berkata bahwa Tuhan Engkau sungguh teramat baik dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada kesempatan yang indah ini Tuhan kami akan beribadah. Biar Tuhan hadirat-Mu ada di dalam setiap hati kami, setiap anak-anak-Mu yang hadir pada hari ini Tuhan. Biarlah kami semua diberkati, baik lewat pujian, penyembahan Tuhan, maupun setiap firman nanti yang akan ditaburkan, itu akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Ada rema yang Tuhan akan berikan dalam setiap hati anak-anak-Mu Tuhan, agar supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Berkati juga buat Bapak Gembala kami, Bapak Pastor Daniel Susanto, yang hari ini akan melayani kita dengan firman Tuhan. Biar Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan lebih luar biasa lagi. Agar setiap firman yang keluar dari mulut bibirnya itu adalah berasal daripada Tuhan. Urapi dia dengan segala kuasa-Mu Tuhan. Pakai dan lengkapi Pak Daniel agar supaya menjadi seorang hamba Tuhan di tempat ini. Memelihara anak-anaknya, domba-dombanya Tuhan dengan baik. Karena ada Roh Kudus yang selalu menyertai hamba-Mu ini. Bapak di surga, kami juga berdoa buat semua tim pelayanan di hari ini, baik yang ada di atas mimbar, yang ada di belakang, yang di luar, semua yang Tuhan percayakan untuk pelayanan di hari ini, biar Tuhan yang akan tolong kami, berikan kami semangat yang luar biasa di dalam kami melayani Tuhan. Begitupun dengan jemaat yang hadir di saat ini, biar kami semua bersukacita, bergembira karena kita melihat semua kebaikan Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami di hari ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Selamat beribadah. Sekali lagi shalom NIC. Semua hari ini bersukacita, amin. Amin. Siapa memuji Tuhan? Amin. Boleh aku minta kita sama-sama lebih menyala-nyala lagi menyembah Tuhan hari ini. Hanya dalam nama-Mu Tuhan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala
dia sumber Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. di sepanjang hidupku. Oh, Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. amin. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya dalam-Mu Tuhan, Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami berapi-api Tuhan dalam menyembah-Mu hari ini Tuhan. Tapi kami mau kasih yang lebih lagi, lebih terbaik lagi buat Tuhan. Amin. Sebab tiada nama lain selain nama-Mu Tuhan. Kami berkumpul dan bersatu, kami sorakan keselamatan dan hadirat. Puji Tuhan. Tuhan
Bapak Saudara boleh duduk kembali. Sungguh kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sama-sama katakan, ku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Engkau tempat kami berlindung Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, Tuhan, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Kau tak pernah jauh Di Tuhan. dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, Kau tahu isi hati kami dan Tuhan. kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Kami tahu Tuhan, Engkau selalu
biar itu gak cuma jadi pernyataan kami hari ini aja Tuhan, tapi ajar kami buat terus hari demi hari lebih lagi Tuhan. Menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan hanya Engkau yang sanggup, hanya Engkau yang mampu, hanya Engkau pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Suruh bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Hati segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Suruh bintang pun oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Hidup bagi-Mu. Kau indah, Kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku, persembahan kami sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup.
Firman-Mu berkata Mazmur 84 ayat 2 dan 11. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang-orang fasik. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan bahwa kami terus menyembah-Mu Tuhan. Karena lebih baik Tuhan 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kasih pengertian pada kami Tuhan tentang kebenaran-Mu. Sehingga pada waktu kami menangkap dari kebenaran demi kebenaran-Mu Tuhan Yesus, kami menghidupinya, kami menangkap Tuhan, kami paham Tuhan bahwa adalah satu kehormatan bagi kami kalau kami bisa memuji menyembah-Mu hari ini di hadapan. Dan biar kiranya Tuhan Yesus setiap pujian penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk hari ini Tuhan Yesus, buat seorang ibu yang fungsi ginjalnya menurun. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang sama. Engkau Jehovah Rafa. 2000 tahun yang lalu Engkau bukan sekedar menebus dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Tapi Engkau menanggung segala sakit penyakit kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kami berkata, ibu ini sembuh dan fungsi ginjalnya berfungsi normal kembali dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap orang-orang yang memerlukan kesembuhan-Mu. Biarlah mereka menemukan wajah-Mu dan mereka menemukan kesembuhan. Dari setiap kesembuhan yang mereka alami, mereka semakin hari semakin mencintai Kau dan melekat kepadamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat pemulihan setelah pasca banjir ini Tuhan Yesus. Terima kasih buat pemulihan buat kota Bekasi. Terlebih untuk Mega Bekasi ini Tuhan Yesus. Semua orang bisa beribadah kembali. Kau sudah berkati seluruh tenan-tenan yang merasakan kerugian atas banjir. Kami percaya Engkau Jehovah yang memelihara hidup kami, yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami percaya Kau berkati semua tenan-tenan yang ada di Mall Mega Bekasi ini Tuhan. Kami percaya juga tahun ini Tuhan, sebagaimana Engkau taruh tema tahun 2025 di hati Bapak Gembala kami terkasih, bahwa tahun ini adalah tahun multiplikasi melalui kemurahan hati. Dalam segi rohani, dalam segala pekerjaan dan usaha kami percaya kami akan menerima melalui kemurahan hati-Mu terjadi pelipat gandaan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan kalau saat ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, urapi Bapak Gembala kami akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Isi hati-Mu yang disampaikan kepada setiap kami. Kami percaya firman yang disampaikan adalah roh yang hidup. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan dalam kehidupan kami. Kami tidak akan pernah sama lagi pada waktu kami datang. Kami akan membawa kemerdekaan demi kemerdekaan dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dan kami berdampak bagi setiap lingkungan kami. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan. Bersama katakan amin. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang. Kami percaya itu karena kasih anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini, kami percaya Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, memampukan kami, sehingga kami boleh tiba di tempat ini. Kami mau duduk diam mendengarkan sebagian daripada sabda firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi di tempat ini. Apapun pergumulan kami, apapun permasalahan kami saat ini, sepanjang kami berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, kami percaya hidup kami diubahkan.
Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ada shalom. Terima kasih buat worship team, buat production team, para usher, guru-guru Kids Church, para pendoa, juga siapapun yang terlibat pelayanan hari ini. Kita mau berikan aplaus yuk buat setiap mereka yang melayani. Siap belajar firman Tuhan pagi hari ini? Amin. Hari ini ada 2 tema yang saya mau sampaikan di sesi yang pertama ini, bicara tentang waspada dengan apa yang masuk ke dalam dirimu. Sesi yang kedua nanti saya berbicara tentang hati-hati dengan apa yang keluar dari dalam dirimu. Jadi pagi ini kita bicara tentang apa yang masuk, nanti sesi kedua bicara tentang apa yang keluar. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, tema ini saya rasa sudah sering kita dengar ayat firman Tuhan ini. Hari ini kita mau belajar cukup banyak ayatnya, tapi poinnya cuma 1. Waspada dengan apa yang masuk ke dalam diri kita. Tapi ayat firman-Nya cukup banyak. Makanya saya mau cepat saja. Di ruang bait suci Yerusalem itu ada 3 area. Kalau yang kita paham ya. Pertama ada ruang Maha Kudus. Itu tempat paling suci di dalam bait suci Yerusalem. Itu tempat kemuliaan Allah berdiam. Hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Di depan ruang Maha Kudus itu ada namanya ruang kudus. Itu terletak di depan ruang Maha Kudus. Nah, di situ imam-imam keluar masuk untuk menjalankan tugas harian mereka. Jadi tiap hari di ruang kudus itu ada para imam. Tapi kalau di ruang Maha Kudus itu biasanya di hari-hari tertentu para imam besar masuk. Seorang imam besar masuk. Nah, kemudian ada lagi pelataran, itu area terletak di bagian luar. Itu tempat semua orang lalu lalang. Di situ bahkan dibedakan, ada pelataran luar untuk orang umum, termasuk orang non-Yahudi, tapi ada pelataran dalam untuk orang Yahudi. Nah, ini ada 3 area yang kita harus pahami dulu. Nah, mungkin saya boleh dibantu 2 orang yang bisa bantu saya untuk memperagakan. Siapa mungkin boleh? Yang Pak Peter. Ada boleh satu lagi? Silakan. Oh Esther, Bu Esther. Oh gitu boleh. Ya. Ya. Silakan. Nah, Bu Esther berdiri di sini. Pak Peter boleh di sini sedikit. Nah, boleh ngadep ke depan ya. Kemudian tangannya boleh lencang kanan Pak. Bu Esther juga lencang kiri aja deh biar kelihatan ya. Ngadepnya ke sini aja. Ya oke. Kamera bisa dapat ya semua ya. Nah, saya mau bilang gini. Anggap Pak Peter ke sini aja ngadepnya kayak begini. Ngadep ke sini aja. Ah ya, Bu Esther ya kayak gitu. Ya anggap ini pelataran. Ya. Saya akan masuk ke satu pintu. Tadinya saya mau bawa daun pintu, cuma saya bingung daun pintu siapa yang saya mesti harus pinjam. Jadi ini saya anggap daun pintu berdua ya. Makanya pintu utama agak besar sedikit. Jadi anggap ini pintu pertama. Saya mau masuk lewat pintu ini. Ini ruang kudus. Tadi situ pelataran, ini ruang kudus. Kemudian saya mau masuk lagi, di sini ada ruang Maha Kudus. Ya, ini ruang Maha Kudus. Ya, ingat ya ada 3 area. Ya, ada 2 pintu di sini. Di sini pelataran. Nah, kemudian di rumah kita juga kurang lebih ada seperti itu. Ada ruangan umum orang lalu lalang. Kemudian saya masuk ke rumah saya lewat pintu ini. Di sini ada ruang tamu. Kemudian saya masuk lagi lewat satu pintu lagi. Di sini
kamar atau ruang pribadi saya. Ya, kurang lebih seperti itu ya, paham ya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, yang lewat di sini itu kita nggak bisa larang. Orang lalu lalang, siapapun lewat di sini kita nggak bisa larang. Tapi waktu kita ada di dalam sini, kita bisa larang mereka untuk masuk. Apalagi masuk ke ruang pribadi. Seperti itu ya. Kalau misalnya ada orang lewat di sini, kita nggak kenal, kemudian dia ketuk pintunya, ya, nggak semudah itu kita akan bukakan pintu dan persilakan masuk. Apalagi kita bawa dia ke kamar kita nggak kenal. Kemudian ada orang lewat, dia bawa sesuatu, kemudian ternyata itu kantong plastik sampah. Dia ketuk pintunya, kemudian saya bukakan dari dalam, Pak, saya mau buang sampah ya. Kira-kira kita mau terima nggak taruh di dalam? Enggak kan? Apalagi kalau kita bawa sampahnya ke kamar kita. Saya bilang kayaknya nggak waras deh. Ya. Nah, jadi ya tetap sebentar ya Pak dan Bu Esther. Ya. Sampai Tuhan datang nanti. Nah, begitu pula dalam diri kita. Kalau tadi rumah kita, ini dalam diri kita. Kita punya mata dan pikiran. Ya, kita punya mata, pikiran, kita punya telinga. Mata dan telinga kita itu bisa melihat dan mendengar semua yang ada di sini. Tapi pikiran kita yang ada di sini, itu bisa kita jaga untuk tidak dimasuki oleh apa yang kita lihat atau apa yang kita dengar. Ini pikiran. Kemudian di sini, ini area hati. Nggak semua yang kita pikirkan masuk ke dalam hati. Paham ya, ada area seperti itu ya. Makanya waspada dengan apa yang masuk ke dalam diri kita. Nah, di sini saya temukan orang yang waras nggak perlu harus pandai nih, nggak perlu harus bijak. Harusnya mengerti fungsi dari tata ruang ini. Ia tahu siapa yang boleh diajak masuk, siapa yang tidak boleh diajak masuk ke ruang-ruang tertentu. Kalau kita nggak kenal sama orangnya, walaupun dia ketuk pintunya, saya nggak kenal ya, kita nggak suruh masuk. Maaf ya Bapak, ada kepentingan apa ya? Ternyata dia nggak ada kepentingan, pasti kita akan tutup pintunya, nggak boleh masuk. Ya, nah itu nggak perlu orang pintar atau orang bijak, orang waras. Makanya kalau ada orang yang buka pintu pada saat diketuk, nggak kenal terus disuruh masuk, kemungkinan dia nggak waras. Apalagi kalau orang tersebut titip sampah, terus kita terima, ada kemungkinan kita nggak waras. Jadi nggak butuh orang pintar atau bijak untuk melakukan pekerjaan seperti ini. Cukup orang yang waras, artinya punya otak. Nah, orang waras itu mengerti untuk tidak sembarang orang kita bawa masuk ke ruang tersebut. Nah, seringkali dalam kehidupan kita, pada saat ada sesuatu yang lalu lalang, kemudian masuk ke dalam area pikiran kita, itu kita terima di dalam pikiran kita. Padahal itu sampah. Ada orang yang sengaja menitipkan sampah ke pikiran kita. Bahkan kita bawa sampai tidur. Masuk ke hati, dari pikiran masuk ke hati. Nah, saya mau bilang bahwa hati-hati. Nah, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa mengusir burung yang ingin hinggap di kepala kita, bahkan bersarang. Tapi sekali lagi saya bilang, kalau kita mengizinkan burung tersebut bersarang di kepala kita, kemungkinan kita nggak waras. Ya, jadi hati-hati, ya, waspada dengan apa yang masuk ke dalam kita. Bahkan 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini hati-hati dengan apa yang ingin masuk ke dalam pikiran kita. Waktu mata kita dan telinga kita melihat area pelataran ini, banyak yang lalu lalang, berita, politik, ekonomi, mungkin artis, segala macam. Kita nggak bisa larang. Mata kita melihat, telinga kita mendengar. Kita nggak bisa larang. Tapi kita bisa menolak itu masuk ke dalam pikiran kita. Ngapain dipikirin kalau itu nggak penting?
Ngapain dipikirin kalau itu sampah? Harusnya porsi firman Tuhan itu lebih besar daripada porsi yang lain. Gosip, gosip artis, gosip politik, gosip pelayanan, bahkan yang lain-lain. Ya. Sehingga dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam Good News Translation dikatakan be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Jadi hati-hati dengan cara engkau mengelola pikiranmu. Karena hidupmu terbentuk dari caramu berpikir. Nah seringkali orang berjalan di tempat itu bukan karena Tuhan gak berkati dia. Karena dia salah mengelola pikirannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya kata Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kau pikirkan di tengah-tengah masalahmu, itu menentukan seberapa lama engkau ada dalam masalah tersebut. Kalimat ini memang bukan firman Tuhan, tapi saya hidupi di dalam kehidupan saya. Dan ini terkoneksi dengan beberapa firman Tuhan. Apa yang kau pikirkan di tengah-tengah masalahmu, menentukan seberapa lama engkau dalam masalah tersebut. Jadi pikiran kita itu punya kendali atas masalah yang kita hadapi, mau cepat atau mau lambat. Dikatakan you become what you feed your mind. Apa yang Anda izinkan masuk ke dalam pikiranmu itu akan menjadi sosok dirimu. Ada gambar yang boleh ditampilkan? Nah ini. Kita lihat dua wajah yang berbeda. Satu yang dia makan drama, bad news, negativity. Tapi yang satu lagi positivity, disiplin, mimpi-mimpi, di situ dreams. Sesuatu yang berbeda. Janji-janji Tuhan yang dilihat dalam mimpinya. Nah, you become what you feed your mind. Kamu akan menjadi apa yang kamu makan terus, konsumsi. Kita nggak bisa larang yang lewat di sini. Tapi kita bisa memilih mana yang baik, mana yang enggak. Mana tamu yang bisa kita terima, mana yang enggak. Kalau orang yang kita kasihi pulang, dia ketuk pintu, kita buka pintu. Kita persilakan masuk. Bukan hanya di ruang tamu, tapi kita bisa ajak dia ke kamar pribadi kita. Karena dia orang yang kita kasihi. Nggak semua orang bisa masuk ke ruang ini. Nggak gampang masuk ke ruang ini. Makanya kita harus punya filter dalam hidup ini. Jadi waspada dengan apa yang masuk ke dalam dirimu. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara menangkap sesuatu? Ya. Jadi ada area-area yang kita harus tegas, kita harus tolak. Kalau itu sampah, jangan diterima. Saya mau bilang, kalau Bapak Ibu terima, berarti Bapak Ibu gak waras. Coba senggol kanan kirinya, kamu waras. Ya, terima kasih buat Pak Peter, buat Bu Esther, ya Tuhan berkati. Kita berikan aplaus yuk buat mereka yuk. Ya jika pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal positif, maka hal-hal positif juga yang akan datang ke dalam pikiran kita. Jika kita menjalani hidup di alam yang penuh kepositifan, maka atmosfer positif yang ada di dalam kehidupan kita. Keputusan yang positif, ucapan yang positif, perbuatan yang positif, bahkan teman-teman yang positif juga akan datang. Teman-teman negatif akan menjauh. Jadi makanya jangan sedih, jangan kecewa pada saat ada beberapa orang di lingkungan kita yang mungkin menjauh. Mungkin gak satu frekuensi. Jika pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal positif, maka kita akan menjadi orang yang positif. Karena pikiran positif akan menarik hal-hal positif. Nah, saya yakin Bapak Ibu Saudara di sini tahu atau mungkin sering bersentuhan dengan medsos. Ada istilah namanya algoritma. Jadi sistem yang digunakan di komputerisasi media sosial dalam menganalisis penggunanya. Sistem ini seakan mengetahui seluruh isi kepala penggunanya. Pernah nggak Bapak Ibu gini? Misalnya lagi cari sepatu, scroll sepatu, tiba-tiba muncul iklan sepatu. Tiba-tiba di IG foto-fotonya sepatu yang keluar.
tiba-tiba di TikTok muncul juga sepatu. Nah itu algoritma. Seolah-olah kayaknya komputer tuh tahu ya pikiran kita ya. Jadi apa yang kita buka, apa yang kita panggil, itu mendatangkan yang lain kumpul. Datang. Kebayang dong pikiran kita. Kalau kita berpikir yang negatif, maka yang datang akan yang negatif. Kalau kita berpikir yang positif, yang datang juga yang positif. Kemudian contoh lagi, kalau kita buka YouTube. Yang kita buka YouTube rohani, lagu-lagu worship, YouTube-nya NIC, ya, YouTube lagu-lagu mungkin yang lagi bagus nih di gereja-gereja. Kemudian khotbah-khotbah. Itu tanpa kita sadar, rentetan yang lain yang keluar, itu gereja semua, worship semua. Karena apa? Karena kita manggilnya yang jenis kayak begitu. Nah kalau dalam dunia psikologi ada istilah law of attraction. You are what you think. You are what you believe. Kamu akan jadi apa yang kamu pikirkan. Itu akan menarik. Nah, mereka aja bisa berpikir kayak begitu. Kenapa kita nggak gunakan yang Tuhan sudah contohkan, sudah ajarkan di firman Tuhan. Itu bicara algoritma. Ya, jadi penuhi pikiran kita dengan firman, maka pikiran kita akan dipenuhi Tuhan dengan keajaiban-keajaibannya. Kalau kita sering manggilnya nih pikiran kita dipenuhi dengan firman Tuhan, nanti yang muncul itu keajaiban-keajaiban Tuhan. Kasihnya Tuhan, kuasanya Tuhan, mujizatnya Tuhan. Kan Tuhan gak jauh-jauh cerita di Alkitab begitu. Dia penuh kasih, dia penuh kuasa. Dan itu yang akan muncul. Sama kayak kita di medsos, apa yang kita panggil itu akan muncul nanti semuanya. Jadi penuhi pikiran kita dengan firman, maka pikiran kita akan dipenuhi Tuhan dengan keajaiban-keajaibannya. Sewaktu pikiran-pikiran kita dipenuhi dengan Tuhan yang besar, maka masalah-masalah kita akan terlihat kecil. Seringkali orang bukan karena gagal menyelesaikan masalahnya atau karena masalahnya terlalu besar, tapi karena dia tidak melibatkan Tuhan yang besar. Kan Tuhan janji dia tidak akan memberikan pencobaan melebihi kekuatanmu. Artinya kita bisa. Tapi seringkali kita tidak mengandalkan Tuhan yang besar. Dalam masalah yang besar tetap aja yang dilihat TikToknya bukan tentang Tuhan. TikToknya bukan tentang firman. TikToknya bukan tentang sesuatu yang membangun iman. Cari hiburannya salah. Nah, your mind is like a factory. The ingredients you are putting into it will be used to make the final product. Jadi pikiran kita itu seperti sebuah pabrik. Bahan baku yang Anda masukkan ke dalam proses produksinya akan menghasilkan sebuah produk jadi. Boleh tampilkan gambarnya? Nah ini, jadi apa yang kita masukkan ke pikiran kita itu seperti pabrik diolah di sini, nanti akan keluar produk jadinya. Kebayang gak kalau yang dimasukinnya itu sesuatu yang penuh kuasa, sesuatu yang penuh kasih, sesuatu sosok yang maha besar, yang suka melakukan mujizat. Kebayang gak nanti produknya yang keluar dalam hidup kita apa? Ya, jadi pikiran kita itu seperti pabrik. Bahan baku apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, itu menentukan hasil akhir produksinya. Jadi a negative mind will never give you a positive life. Pemikiran negatif tidak akan pernah memberikan hidup yang positif. Kalau kita merasa nggak mampu, kita merasa bahwa kita hanya sendiri, kita merasa bahwa aku ini memang dari dulunya sudah begitu, aku ini memang diciptakan untuk kalah, aku ini memang pecundang, aku ini berdosa, aku ini wah semua banyak. Saya mau bilang itu pikiran negatif yang tidak akan mengubah hidup kita menjadi positif. Memang dulunya kita begitu, tetapi pada saat kita kenal Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru. Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Firman Tuhan bilang pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Kemudian dikatakan di kalimat terakhir, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu.
Sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Itu janji Tuhan. Pikirkan yang baik, ya pikiran yang baik, hati yang benar, itu akan selalu menjadikan kita membuat pilihan yang bijaksana, bertanggung jawab dan berdampak positif. Sementara hati yang negatif dan cenderung jahat hanya mengarah kepada tindakan bodoh yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya, jadi pilihan di tangan kita. Kebahagiaan kita sangatlah ditentukan oleh hati kita. Ya, hati kita. Hati kita sangatlah ditentukan oleh pikiran kita. Pikiran kita sangatlah ditentukan dari respon apa yang kita lihat dan dengar. Ya, jadi kebahagiaan kita sangat ditentukan oleh hati kita. Ada ruang Maha Kudus, hati yang kita jaga. Bersih dari sampah. Bersih dari kepahitan, bersih dari dendam, bersih dari iri hati. Gak boleh sampah itu masuk ke dalam kamar kita. Waktu kita keluar dari kamar ada ruang kudus. Itu bicara pikiran, itu pun masih bersih dari hal-hal yang negatif. Begitu di luar, di area pelataran banyak. Nah disinilah butuh respon kita. Dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Respon kita itu menentukan kebahagiaan kita. Jadi kebahagiaan kita sangatlah ditentukan oleh hati kita. Hati kita sangatlah ditentukan oleh pikiran kita. Pikiran kita sangatlah ditentukan oleh respon apa yang kita lihat dan dengar. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Ya, jadi seringkali kita masuk ke dalam masalah karena kita mau terima sampah masuk. Ada orang yang mungkin toksik, pergaulan buruk merusakkan kebiasaan baik, kita terima dia masuk. Memang kita harus melayani dia, tetapi bukan berarti dia kita terima dan dia yang mengubahkan hidup kita. Nah jadi sewaktu pikiran-pikiran kita dipenuhi dengan Tuhan yang penuh kuasa, maka sesuatu yang mustahil bagi kita akan terlihat sangat mudah untuk diselesaikan. Ya, jadi sewaktu pikiran-pikiran kita dipenuhi dengan Tuhan yang penuh kuasa, maka sesuatu yang mustahil bagi kita, saya nggak tahu pergumulan apa yang Bapak Ibu Saudara sedang hadapi, maka sesuatu yang mustahil bagi kita akan terlihat sangat mudah untuk diselesaikan. Filipi 4 ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Jadi damai sejahtera yang melampaui segala akal. Nggak masuk akal. Itu janji Tuhan. Makanya penuhi pikiran kita, penuhi hati kita dengan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Maka algoritmanya, semua yang datang bicara tentang Tuhan, keajaiban Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Orang yang mengasihi seseorang, hati dan pikirannya pasti dipenuhi dengan sosok orang yang dikasihinya itu. Makanya 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti pikiran kita harus dipenuhi oleh orang yang kita kasihi. Apalagi kalau kita sedang kasih mula-mula jatuh cinta di awal, itu pasti yang kita ingat dia terus kan. Nah, jika yang kita kasih adalah Tuhan, maka sudah seharusnya pikiran kita dipenuhi akan sosok Tuhan. Tetapi sebaliknya, jika ternyata pikiran kita tidak dipenuhi sosok Tuhan, ia tidak jadi prioritas dalam pikiran kita, dalam hati kita, maka perlu dipertanyakan, apakah kita mengasihi Dia dalam hidup kita? Kan kita ngaku nih, aku mengasihi Engkau Tuhan. Waktu worship aku bilang aku mengasihi Engkau Tuhan. Tapi pikiran kita enggak dipenuhi dengan Tuhan. Akan menjadi pertanyaan, apakah benar kita mengasihi Dia? Mazmur 73 ayat 1, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Enggak ada sampah. Tidak diizinkan sampah masuk dalam hidupnya. Yeremia 17 ayat 10, aku Tuhan yang menyelidiki hati,
yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi Tuhan menyelidiki hati. Ulangan 4 ayat 24 dikatakan, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Nah, kalau kita salah bawa seseorang atau sesuatu masuk ke dalam kamar pribadi kita, padahal kamar ini ruang maha kudus kita sama Tuhan. Kita bawa sesuatu masuk, mungkin itu sampah, mungkin itu sesuatu yang toksik, mungkin itu sesuatu yang nggak baik. Alkitab bilang Tuhan kita Allah yang cemburu. Bapak, Ibu, Saudara pasti punya kamar pribadi. Pasti nggak sembarangan. Ya, pasti hanya pasangannya mungkin yang boleh masuk ke kamar tersebut. Atau mungkin anaknya. Tapi kalau tiba-tiba ada orang asing masuk ke dalam situ, saya yakin Bapak atau Ibu pasti akan cemburu. Kenapa dia masuk ke dalam kamar kita? Nah, Tuhan kita Allah yang cemburu. Jaga hati kita dengan baik. Hati kita harusnya hanya ada Tuhan. Hati yang ada Tuhan juga akan mendorong pikiran yang ada Tuhan. Jadi kalau di dalam sana hati kita ada Tuhan, di area depan pun juga pikiran kita ada Tuhan. Nah, Efesus 3 ayat 14 sampai 21 saya akan bacakan dengan cepat. Efesus 3 ayat 14 sampai 21, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ayat 17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Nah, dengar baik kalimat ini, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saya mau bilang, kembali teori algoritma tadi. Waktu kita memenuhi Tuhan di dalam pikiran kita, dalam hati kita, maka yang akan muncul di sekeliling kita atmosfernya adalah atmosfer Tuhan. Itulah kepenuhan Tuhan. Sama seperti misalnya kita sedang mencari sebuah barang di online shop. Waktu kita cari barang tersebut kita ketik. Anggaplah misalnya kita sedang cari kulkas 2 pintu ya. Karena kemarin kebanjiran, kulkasnya kerendam, kita cari kulkas 2 pintu. Waktu kita cari kulkas A, kulkas B, kulkas C, tiba-tiba muncul iklan. Tiba-tiba muncul lagi yang lain, tiba-tiba muncul lain. Ternyata ada yang lebih murah ya. Ternyata ada merek ini ya, ternyata bagus ya. Ternyata ini lagi ada promo ya. Saya mau bilang, Tuhan seringkali menawarkan seperti itu. Tuhan seringkali memberikan kita bonus dalam hidup kita. Pada saat kita penuhi hidup kita. Makanya tadi dikatakan, dikatakan bahwa dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Teori algoritma juga begitu. Ditawarkan lebih banyak dari apa yang kita cari. Ternyata ada toko yang lebih baik, ternyata ada diskon yang lebih besar. Ternyata ada produk yang lagi promo. Nah, Tuhan sering kasih bonus-bonus gitu pada saat kita penuhi pikiran kita, hati kita hanya untuk Tuhan. Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, jangan kita menjadi serupa yang di dalam rumah dengan yang di luar rumah, di pelataran. Semua kita mau respon, masuk ke dalam pikiran kita. Kita menjadi overthinking. Makanya kenapa banyak orang depresi, kenapa orang stres? Karena ingin menyenangkan semua orang.
Semua mau direspon. Nah itu hati-hati. Dikatakan kamu harus dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita harus bisa membedakan. Kalau kita sudah ngerti firman Tuhan, harusnya kita mengerti mana yang baik, mana yang menjadi kehendak Allah, mana yang bukan. Ada gambar yang bisa ditampilkan berikutnya. Nah, di sini dikatakan a negative mind will never give you a positive life. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ngumpulin sesuatu yang negatif, atau mungkin karena aku nggak enak Pak sama dia, negatifnya masuk ke dalam hidup kita. Kita nggak akan bisa jadi positif. Ya, tadi dikatakan dalam Amsal 4 ayat 23 versi Good News Translation dikatakan be careful how you think. Ya, jadi waspada dengan apa yang kau pikirkan. Your life is shaped by your thoughts. Hati-hati dengan cara engkau mengelola pikiran. Karena hidupmu terbentuk dari caramu berpikir. Jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari. You are what you think. Engkau adalah apa yang kau pikirkan. Kalau pikiran kita dipenuhi Tuhan, maka kita akan hidup menjadi apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jika engkau takut, maka hal-hal menakutkan yang akan hadir dalam hidupmu. Kita terlalu khawatir, kita terlalu panik, kita terlalu takut, kita sering kecewa, kita iri. Maka hal-hal yang seperti itu pula yang akan hadir dalam hidup kita. Ayub 3 ayat 25 dikatakan, yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ayub 3 berkata demikian. Ya, jadi hati-hati dengan pikiran kita. Jadi pada saat kita bergaul, ada teman, waktu tahu kita sedang susah, bukannya kasih sesuatu yang membangkitkan iman, tapi justru sesuatu yang negatif yang melemahkan iman, nah itu hati-hati. Jika kita berani karena pikiran kita percaya memiliki Allah yang besar dan hati kita selalu melekat dengannya, maka kemenangan demi kemenanganlah yang akan hadir dalam hidup kita. Ini law of attraction ya. Jika kita percaya memiliki Allah yang besar dan hati kita selalu melekat dengannya, maka kemenangan demi kemenanganlah yang akan hadir dalam hidup kita. Pilihan di tangan kita. Kita ingat cerita Daud dan Goliat di Samuel 17 ayat 43. 1 Samuel 17 ayat 43. Dikatakan orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Goliat protes waktu itu. Ayat 45 berkata, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Pikirannya penuh dengan Tuhan, Daud. Dikatakan, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan akan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Daud pikirannya dipenuhi oleh Tuhan. Yang dia pikirkan ada kuasanya Tuhan, kekuatannya Tuhan. Dan kita bisa melihat apa yang terjadi. Daud mengalahkan Goliat. Goliat bawa semua persenjataannya, pedang, tombak, lembing. Tapi Daud cuma bilang bahwa aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Dia hanya pakai ketapel dan dia menang. Di sini kita bisa melihat bagaimana besarnya kuasa kita pada saat pikiran kita dipenuhi oleh Tuhan. Hati kita melekat sama Tuhan. Ada gambar selanjutnya boleh ditampilkan. Nah, mindset is everything. Kita lihat mungkin kita seperti seekor kucing.
Tapi mindset kita seperti singa. Daud begitu. Dia bukan tentara yang hebat. Dia waktu itu belum pernah mengalami kemenangan-kemenangan dalam perang. Bahkan pakai baju efod perang aja kebesaran buat dia. Karena fisiknya kecil. Tapi dia punya mindset yang luar biasa. Nah di sini saya rindu Bapak Ibu Saudara semua kita punya mindset. Mindsetnya dibenerin dulu. Seringkali kita sibuk membenarkan atau memperbaiki masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi ternyata seringkali Tuhan lebih suka bukan masalahnya yang dibenahin, tapi mindset kita yang dibenahin. Pada saat mindset kita dibenahin, maka masalah itu akan selesai dengan mudah. Mengubah pikiran adalah langkah kecil yang membawa perubahan sangat besar dalam mengubah keadaan. Ya, jadi mengubah pikiran adalah langkah kecil, sesuatu yang simpel. Seperti tadi saya bilang, nggak butuh orang pintar, nggak butuh orang bijak, cukup waras. Selama masih waras, kita bisa benahin pikiran kita. Mengubah pikiran adalah langkah kecil yang membawa perubahan sangat besar dalam mengubah keadaan. Mulailah mengubah perjalanan hidup Anda dengan mengubah cara pandang Anda, cara mendengar Anda, cara Anda berpikir, dan cara Anda mengolah semuanya. Menyaring dan menyimpannya itu di dalam hati. Disaring semuanya. Ada gambar berikutnya. Nah ini. Telinga dan rahim. Dikatakan telingamu adalah rahim. Apa yang kamu dengarkan pada akhirnya akan terkandung dan terlahir dalam kenyataanmu. Pilihlah dengan hati-hati apa yang kamu dengarkan. Ya saat ini kita banyak dengar lah di medsos, ya mungkin di gereja, dimanapun komunitas kita. Hati-hati dengan apa yang kamu dengarkan. Mulailah mengubah perjalanan hidup Anda dengan mengelola pikiran Anda. Apa dan siapa yang boleh masuk ke dalam pikiran Anda? Siapa yang boleh tinggal di dalam hati kita? Mulai kita seleksi. Jangan batasi kehidupan Anda hanya karena Anda salah mengelola pikiran Anda sendiri. Mungkin saat ini Anda merasa hidup Anda seperti terbatas. Ada batas, kok kayaknya saya nggak bisa begini, kok kayaknya saya nggak bisa naik ya. Kok kayaknya saya nggak bisa tembus ya. Saya mau bilang mungkin salah mengelola pikirannya. Jadi jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Ya jadi fokus, pikiranmu adalah aset terbesarmu. Jadi waspadalah dengan apa yang masuk ke dalam pikiranmu. Ada gambar selanjutnya? Ya jadi pikiran kita adalah aset terbesar kita. Jangan dikotori dengan pesan-pesan yang gak penting. Dengan orang-orang yang toksik. Dengan sesuatu yang sebenarnya orang itu lagi titipin sampah buat kita. Itu gak penting. Ya makanya hati-hati dengan pergaulan. Dengan siapa kita bergaul itu kita harus ngerti. Ya, jadi kembali ke Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci. Semua yang manis, semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari. Dan apa yang telah kamu terima. Dan apa yang telah kamu dengar. Dan apa yang telah kamu lihat padaku. Lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Slide berikutnya boleh ditampilkan sebagai penutup. Nah ini, penuhi pikiran kita dengan Tuhan. Maka algoritma akan memanggil semua yang berhubungan dengan Tuhan. Itu hadir dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa. Terjadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu yang dia inginkan terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara semua. Ada amin Bapak Ibu? Belajar sesuatu pagi hari ini? Ya, jadi itu yang saya bisa sampaikan, waspada dengan apa yang masuk ke dalam dirimu. Ini hal yang paling besar tentang pikiran dan hati, apa yang masuk. Karena itu akan menentukan kehidupanmu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, hamba telah selesai menyampaikan pesan-Mu bagi umat-Mu di tempat ini. Kami rindu Tuhan dalam hidup kami. Kami mau prioritaskan Engkau dalam pikiran kami.
Bahkan kami hanya ingin Engkau ada di dalam hati kami Tuhan. Sehingga sungguh kami boleh melihat kehidupan kami dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Dipenuhi oleh kasih-Nya Tuhan. Bahkan dipenuhi oleh segala sesuatu yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Segala sesuatu yang tidak pernah kami dengar. Tidak pernah kami lihat. Tidak pernah kami pikirkan. Engkau yang sediakan segala sesuatunya itu bagi kami Tuhan. Tuhan, hamba selesai berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu bekerja bagi pribadi lepas pribadi di tempat ini. Apapun pergumulan mereka, apapun permasalahan mereka, hamba percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka. Biarlah umat NIC di tempat ini hidupnya semakin hari semakin diubahkan. Semakin melihat karya Tuhan yang nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, sayangi umat-Mu, jagai setiap mereka, pelihara dengan sempurna setiap kehidupan mereka. Bahkan apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, mereka semakin mengerti bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Tuhan, bagi setiap mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom NIC Fam, selamat datang di ibadah NIC Indonesia. Untuk yang baru pertama kali hadir, welcome home. Kami senang sekali menyambut saudara-saudari sekalian di tempat ini. Bagi jemaat yang belum memiliki gereja lokal, kami berharap NIC bisa menjadi rumah rohani buat kita semua. Sunday service dimulai pada jam 9.30 dan 11.30. Untuk ibadah tengah minggu atau ITM setiap hari Kamis pukul 7 malam. Kami harap saudara-saudari berkesempatan untuk hadir dan bertumbuh bersama dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Buat teman-teman youth, mulai Januari ini sampai seterusnya, ibadah youth diadakan setiap hari Minggu jam 3 sore di NIC Hall ini. Yuk teman-teman dari yang SMA, kuliah, hingga profesional muda, kita berkumpul bersama di NIC Youth Service. Oh iya, yang mau konseling dan didoakan, NIC ada konseling pelepasan. Kalian bisa mendaftarkan nama di hari Minggu atau melalui admin NIC. Diadakan di jam 14 sampai dengan 16 setelah ibadah Women atau Wings di minggu kedua dan minggu keempat juga. Selain itu, saudara-saudari yang rindu untuk melayani, terutama di bidang multimedia, kids church, pendoa, dan pemain musik, dapat mengunjungi guest lounge yang ada di lobi. Di sana juga Bapak, Ibu, dan Saudara bisa bertanya lebih lengkap seputar NIC. Sekian Weekly News dari NIC. God bless you. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua sangat terberkati lewat firman Tuhan. Yuk kita mau kasih apresiasi buat Bapak Gembala kita, Pastor Daniel Susanto. Terima kasih Pak Gem buat firman-Nya hari ini. Sungguh luar biasa sekali ya. Mengajarkan kita, tadi ada quote, mindset is everything. Iya benar banget sih. Jadi diingatkan agar supaya kita selalu pikiran kita, mengatur pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan saja. Karena pikiran kita emang selalu suka liar gitu ya. Dan hari ini sungguh luar biasa kita diingatkan untuk stay positif di dalam apapun. Karena ternyata pikiran kita itu yang akan akhirnya menentukan kehidupan kita. Puji nama Tuhan, terima kasih buat firman hari ini. Kiranya Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat buat Pak Daniel di dalam menjaga domba-dombanya di sini. Dan saya percaya kita semua terus bertumbuh dalam Tuhan. Kita terus diubah hari lepas hari sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Siapa yang mau jadi orang-orang yang lebih dari pemenang? Yes, luar biasa. Berarti harus stay tune di NIC. Ya luar biasa, terima kasih. Bapak Ibu, ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh angkat tangannya? Ada yang baru pertama kali hadir? Puji nama Tuhan. Welcome home Bapak, welcome home Ibu. Ya tentunya kami sangat senang hati kalau Bapak dan Ibu terus rindu untuk bersama-sama dengan kami di sini, bertumbuh bersama-sama.
melayani bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa pengumuman. Saya mau ingatkan juga nanti pukul 11.30 ada ibadah yang kedua. Nah itu juga sama Pastor Daniel Susanto tadi udah dikasih tahu di ibadah 1 temanya tentang waspada apa yang masuk. Nah nanti ibadah kedua waspada apa yang keluar. Jadi kayaknya sayang ya kalau nggak ikut sesi kedua ini ya. Di atas banyak makanan, boleh makan dulu. Nah turun lagi ya. Jam 11.30. Bapak Ibu untuk ibadah Tengah Minggu hari Kamis biasanya selalu ada ibadah Tengah Minggu, tapi untuk hari Kamis ini ditiadakan ya. Hari Kamis, dan jangan lupa nanti jam 3 sore ada ibadah youth di tempat ini. Mana anak-anak muda? Yes, luar biasa. Nanti ada ibadah jam 3 sore ya, anak-anak muda, semangat terus. Dan mau diingatkan untuk setiap jemaat, kita ada cell group ya. Jadi ada 4 wilayah di Bekasi ini, Bekasi Barat, Timur, Selatan, Utara. Nah, Bapak Ibu kalau di mana nih wilayah kita yang terdekat? Boleh kalau aku pingin ikut juga, karena memang di Komsel itu, di komunitas itu kita akan bahas lagi firman yang kita dapat di hari Minggu. Jadi kayak lebih mendok lagi sih firmannya ya, supaya kita sama-sama bisa bertumbuh lebih lagi. Dan saya mau ingatkan juga untuk ibadah wanita, ibadah Wings, biasanya itu pukul 11 ya, setiap minggu kedua dan keempat. Sekarang dirubah pukul 2 siang. Supaya ibu-ibu tuh lebih, kayaknya kalau pukul 2 siang lebih rileks ya gitu ya. Yuk sama-sama ya, nanti kita bergabung dalam ibadah Wings di tempat ini. Itu aja pengumuman dari kami. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. So my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. So my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Kita beri kemuliaan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya senang Bapak Ibu Saudara kita bisa bersama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya rindu juga mengalami perubahan bagi setiap kita. Jadi kita ke gereja bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi hidup kita mengalami perubahan. Bukan hanya di dalam keluarga kita, tapi kita juga membawa perubahan buat orang lain di sekeliling kita. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Selamat datang, welcome home bagi yang baru pertama kali hadir di NIC. Senang kita bisa sama-sama beribadah. Seperti biasanya saya selalu menyampaikan bahwa kita NIC di dalam ibadah raya ini kita tidak mengedarkan kantong persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat berikan dengan amplop yang tersedia di depan kursi dan memasukkannya di kotak yang terletak di pintu arah keluar. Atau bisa juga persembahan diberikan secara digital, transfer atau QR. Ada prinsip persembahan yang saya harus bacakan bagi Bapak Ibu Saudara supaya kita mengerti mengapa kita harus memberi persembahan. Kita semua sebagai anak-anak Tuhan diajar untuk menjadi berkat. NIC sebagai gereja juga didirikan untuk menjadi berkat. NIC dibangun bukan untuk mencari keuntungan atau kepentingan pribadi. Bahkan tidak satu rupiah pun diambil untuk keperluan yang bukan untuk pelayanan. Kita percaya bahwa NIC merupakan bagian dari kerajaan Allah
Dan kita tahu bahwa kerajaan Allah tidak pernah kekurangan. Artinya jika NIC mengajarkan jemaat untuk menabur, itu bukan karena kerajaan Allah kekurangan atau NIC kekurangan. Tapi NIC mengerti prinsip-prinsip kerajaan Allah dan ingin agar jemaat NIC diberkati. Karena Alkitab mencatat mereka yang tidak menabur, mereka juga tidak akan menuai. Dan mereka yang menabur, mereka sendiri juga yang akan menuai. Menabur sedikit, menuai sedikit kata Alkitab. Menabur banyak akan menuai banyak juga. Bahkan firman Tuhan mengajarkan kita jangan pernah datang menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Kita harus mengerti bahwa persembahan kita itu penting di mata Tuhan. Sebab dari persembahan kita ini kehidupan orang lain akan diubahkan. Injil kerajaan Allah dapat diberitakan lebih luas lagi. Sehingga semakin banyak orang akan diselamatkan. Hendaknya setiap kita memberi tanpa paksaan. Tapi dengan sukacita menurut apa yang Tuhan tanamkan di hati Bapak Ibu Saudara semua. Mari saya undang setiap kita bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang sudah menyiapkan persembahan baik secara amplop maupun digital, saya undang setiap kita angkat tangannya. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara semua. Bapak di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, yang rindu memberi dengan sukacita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu di tempat ini. Biarlah apa yang mereka tabur akan mereka tuai berlipat kali ganda. Bahkan janji Tuhan, sepanjang mereka tidak menyimpang ke kanan ke kiri, jalan mereka akan terus naik bukan turun. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apa yang mereka kerjakan akan dijadikan berhasil oleh Tuhan. Bahkan kemanapun mereka melangkah, mereka akan selalu beruntung. Hamba berdoa biarlah penggirikan mereka akan penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan mereka akan kelimpahan anggur dan minyak. Biarlah hidup mereka juga dijauhkan dari belalang-belalang yang ingin menggerogoti hasil pekerjaan mereka. Sehingga mereka tidak miskin, tidak gagal, tidak rugi, tidak bangkrut, tidak alami resesi ekonomi. Bahkan segala kutuk akan menjauh dari umat kepunyaan-Mu ini. Hamba berdoa biar umat-Mu ini selalu unggul dalam bidang mereka masing-masing. Mereka dikelilingi oleh orang-orang baik, orang-orang terhormat, orang-orang berhasil. Bahkan promosi demi promosi datang dalam kehidupan mereka. Mereka selalu aman, tidak celaka, tidak sakit-sakitan. Bahkan rasa takut dan khawatir tidak ada lagi pada mereka. Karena mereka sadar dan percaya mereka memiliki identitas sebagai anak-anak dari Allah yang maha tinggi. Allah yang telah menyediakan segala sesuatunya dengan ajaib. Allah yang selalu berperang bagi setiap pergumulan mereka. Bahkan Allah yang memberikan mereka rumah di bumi dan di sorga. Bapak Ibu Saudara boleh turunkan tangannya. Bapa di surga, sebentar jemaat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka akan menjalani keseharian mereka. Hamba berdoa biarlah dalam kehidupan mereka sehari-hari kasih dan penyertaan Tuhan yang sempurna selalu menaungi mereka. Bisnis mereka, pekerjaan mereka, karir mereka, pelayanan mereka, semua diberkati Tuhan. Yang ada dalam masalah hutang piutang, biarlah percepatan boleh terjadi. Tuhan berikan kemudahan dalam penyelesaiannya. Berdoa juga agar kesehatan mereka diberkati. Bahkan yang sakit pun mengalami kesembuhan. Kandungan mereka juga diberkati. Rumah tangga mereka diberkati. Anak-anak mereka diberkati. Yang masih studi juga diberkati Tuhan. Yang membutuhkan jodoh diberkati dengan pasangan yang sepadan, yang takut akan Tuhan. Dan bagi yang single parent, biarlah mereka dipelihara sempurna. Hatinya selalu penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Bahkan berkat selalu mengalir di dalam hidupnya. Dan hidupnya selalu disayangi banyak orang. Dan bagi mereka yang mengalami keterikatan, biar Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Dan mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Hamba berdoa biarlah jemaat NIC menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam setiap aspek kehidupan mereka. Dan mereka bukan hanya sekedar diberkati, tapi mereka diberkati dengan berlimpah-limpah. Dan melalui kelimpahan mereka, mereka juga boleh menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Mari arahkan hati kita, angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah yang adalah Bapa kita.
cinta kasih dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat dan manis dalam Roh Kudus menyertai kita semua pada saat pagi hari ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.